Halo guys, kembali lagi di channel Sandi Film. Apa kabar kalian semua para setia penonton Sandi Film? Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau menonton. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Logan Lucky 2017. Ya, seperti biasa sebelum kalian nonton, tolong pencet tombol subscribe ya guys, dan like ya guys, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terseru dari channel Sandi Film ya. Ayo kita mulai merangkum filmnya guys, tanpa lama-lama lagi. Cerita akan berfokus pada pria sekaligus ayah bernama Jimmy Logan, merupakan veteran perang dengan profesi sebagai supir bego di sebuah proyek penggalian pipa bawah tanah. Tepat di bawah trek balap mobil NASCAR, di mana Jimmy tiba-tiba dipanggil atasannya terkait manajemen yang baru mengetahui tentang kondisi kaki Jimmy yang pincang tidak memenuhi syarat, sehingga dengan sangat berat hati sang atasan pun langsung memecatnya saat itu juga. Sepulangnya dipecat dan resmi menjadi pengangguran, Jimmy pun pergi menemui mantan istrinya untuk hanya sekedar mengunjungi putri kecil mereka yang karena sang mantan sudah menikah lagi dan Jimmy selalu dianggap lelaki miskin yang tidak becus menafkahi keluarga. Sang mantan pun melarang Jimmy untuk mengajak putri mereka bermain karena takut ketularan melarat seperti ayahnya. Sakit hati, Jimmy pun pergi ke sebuah bar untuk menemui adiknya bernama Clyde yang bekerja sebagai seorang bartender. Sama-sama mantan tentara, Clyde Logan sang adik juga memiliki cindera mata berupa tangan kiri yang putung akibat terluka saat perang yang membuatnya harus selalu memakai tangan palsu. Tak lama muncullah pelanggan rese yang merupakan pembalap mobil dengan sultan mengikuti akun Instagramnya. Merasa sok artis dan bebas merendahkan siapa saja, si pembalap songong ini pun menghina si Clyde yang kekurangan. Dan ketika Jimmy mendengar adiknya direndahkan, ia pun pura-pura meminta foto dengan si pembalap yang padahal ketika Jimmy kakaknya yang sedang dikeroyok, Kyle pun dengan santainya pergi keluar dan melemparkan sebotol alkohol ke mobil si pembalap, sehingga esok paginya di rumah Jimmy pun mengobrol dengan Clyde terkait kondisi hidup mereka yang tidak ada peningkatan. Selain kondisi fisik yang sering direndahkan, kondisi keuangan mereka juga serba kekurangan. Padahal dari berita yang beredar ada sekitar 19 juta lapangan pekerja yang dijanjikan. Tapi faktanya Jimmy kesulitan mencari pekerjaan lain setelah dipecat dari pekerjaannya kemarin. Dengan fakta tersebut, Jimmy terpikir untuk melakukan sebuah perampokan bukan tanpa alasan. Sewaktu Jimmy masih bekerja di proyek penggalian yang berada tepat di bawah trek balap NASCAR, ia sempat melihat secara langsung sebuah ruangan semacam lemari besi raksasa berisi banyak sekali pipa yang digunakan untuk menyalurkan uang tunai dari atas. Mengajak Clyde untuk merampok uang tersebut demi mengubah nasib hidup mereka berdua. Dan mari perkenalkan Anda dengan seorang narapidana bernama Joe Banks yang merupakan sosok legendaris sang ahli meledakkan lemari besi. Untuk itulah Jimmy dan Clyde datang ke sini untuk merekrut rencana perampokan mereka. Dan jika Anda bertanya bagaimana seorang tahanan yang dikurung dalam penjara bisa bantu melakukan sebuah perampokan, Jimmy sudah punya jawabannya, bahwa ia mampu mengeluarkan dan kembali memasukkan Joe ke dalam penjara tanpa ketahuan. Joe sempat menolak tawaran ini karena masa hukumannya tinggal 5 bulan lagi. Namun karena tergiur jumlah uang yang akan didapatkan, Joe sepakat untuk ikut dengan syarat kedua saudaranya harus diajak dalam rencana ini.
Tanpa buang waktu, Jimmy dan Clay langsung menemui kedua saudara Joe, yaitu si Gondrong dan si Pirang, yang resmi direkrut dengan rencana perampokan ini. Sesuai perintah dari Joe, si Gondrong dan si Pirang pun pergi ke hutan untuk mengambil perlengkapan yang dikirim oleh teman lama Joe. Sementara untuk Clyde, ia sekoyong-koyong menabrakkan mobilnya ke sebuah minimarket yang membuat ia harus dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama 3 bulan. Dan bukan tanpa alasan, Clay sengaja melakukan itu demi bisa membantu pelarian Joe dari dalam penjara. Tanpa pengetahuan Joan, semua orang Jimmy diam-diam melibatkan adik bungsu perempuannya bernama Melly untuk mencatat jadwal keluar masuk mobil tahanan yang akan digunakan untuk sebagai kendaraan kabur dari penjara. Sembari menunggu hari demi hari, Jimmy menyempatkan diri untuk menemui putrinya, yang kali ini si mantan berbaik hati mengizinkan Jimmy mengajak putrinya main keluar. Selesai meluangkan waktu dengan putrinya, Jim yang sedang mengamil di depan toko pun tak sengaja bertemu dengan seorang dokter baik hati yang memberitahu Jimmy terkait luka di wajahnya yang mungkin mengalami infeksi. Luka itu adalah luka bekas perkelahian di sanksi pembalap di bar. Tak diduga di zaman sekarang masih ada dokter baik yang dengan tulus menawarkan suntikan vaksin atau antibiotik atau apalah itu ya, secara gratis loh. Sehingga hal itu cukup membuat Jimmy merasa hutang budi kepada si dokter ini. Kembali pada rencana, kita akan diperkenalkan dengan seorang perempuan yang merupakan petugas berangkas yang punya akses keluar masuk. Ia mendapatkan kiriman kue dari seorang tanpa nama yang dianggap sebagai panggung rahasia. Ketika si petugas sedang menikmati kuenya di dalam berangkas bersama teman-teman yang lain, ia beritahu jika mobilnya mengalami tindakan perusakan oleh orang tak dikenal, sehingga perhatiannya pun langsung teralihkan, yang membuatnya lupa meninggalkan kuenya di dalam ruangan berangkas. Malamnya, si Gondrong dan si Pirang pun langsung beraksi dengan pergi ke lokasi penggalian untuk memasukkan beberapa kecoa ke dalam pipa, sehingga keesokan paginya ketika si petugas berangkas datang, ia mendapati kuenya sudah dikerumuni oleh kecoa, sehingga membuatnya harus memanggil petugas serangga untuk membersihkannya. Dan ya, petugas serangga itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Gondrong dan si Pirang yang sedang menyamar guna bisa melakukan pengukuran dan pemeriksaan secara langsung ruangan berangkasnya. Beralih ke penjara, Joy terlihat sedang mendekati seorang nabi bernama Samsul. Kita panggil saja, masa hukumannya sebentar lagi akan habis. Joy menawarkan kerjasama kepada Samsul untuk membuat sibuk para petugas sipir tepat saat Joy akan kabur dari penjara. Setelah Samsul setuju dengan Joe, langsung beraksi dengan pura-pura sakit yang membuatnya langsung dilarikan ke ruangan perawatan, yang mana di situ sudah ada Clyde menunggu untuk kabur melalui lubang besar di toilet mengarah langsung ke tempat bengkel penjara. Dengan kotak kayu yang sudah mereka buat sebelumnya, John Clyde dengan cepat memasangnya ke bawah kolong mobil penjara, sehingga Genius tiba di pom bensin. Mereka berdua langsung turun dan berpindah kendaraan ke mobil Melly yang sudah menunggu mereka di sana, sehingga tanpa menemui kendala yang berarti, mereka dengan cepat meluncur ke lokasi balapan mobil NASCAR untuk memulai aksi perampokan. Tepat di saat bersamaan, Samsul juga melakukan tugasnya dengan memberikan kode kepada napi lain untuk memulai keributan, dan berlokasi di kantin penjara, Samsul dan semua tahanan berhasil menyandra 3 orang sipir dengan mengajukan beberapa permintaan khusus. Salah satunya adalah meminta Bapak Kepala Sipir untuk segera menghentikan program makan gizi gratis karena tidak sesuai standar kelayakan dan hanya buang-buang anggaran. Kepala Sipir langsung mengunci semua pintu ruangan agar tidak ada yang bisa keluar, dengan sengaja tidak melaporkan hal ini kepada pusat demi untuk menjaga reputasi penjaranya tetap baik dan selalu terkendali.
Di saat yang sama, si Gondrong dan si Pirang terlihat sedang meledakkan kotak perangkat lunak agar pembayaran tiket tidak bisa dilakukan pakai kartu ATM ataupun kruis. Selain jumlah uangnya tidak akan tercatat secara digital, itu juga akan memaksimalkan uang tunai yang masuk ke dalam berangkas. Karena sekali lagi saya jelaskan ya, semua hasil penjualan tiket ataupun makanan yang ada di lokasi balapan semuanya dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang dikirim langsung ke dalam berangkas melalui pipa panjang yang dapat menyedot secara otomatis. Beralih ke John dan Clyde yang sudah sampai di tempat balapan, mereka langsung menuju lokasi terowongan melalui lubang pembuangan sampah yang ada setibanya di titik aksi. Sudah ada Jimmy yang menunggu mereka di sana. Alih-alih akan meledakkan dinding berangkasnya, Joy menggunakan vakum cleaner besar untuk menyedot semua uangnya melalui lubang pipa tersebut. Karena untuk apa susah-susah meledakkan dindingnya jika sudah ada lubang yang tersedia di sana. Semua uang ditampung dalam plastik sampah agar bisa dibawa keluar tanpa ketahuan. Si Gondrong dan si Pirang mendapat tugas untuk membawanya keluar dan sempat terkendala gara-gara gerbangnya macet. Hal cukup itu makan waktu selama beberapa menit, tapi beruntung pada Jimmy yang bisa langsung mengatasinya. Kenyataannya, uang yang harus mereka bawa masih banyak, sedangkan sisa waktu Joy dan Clay miliki hampir habis, yang segera balik ke dalam penjara. Sebelum ketahuan, urusan uang ini pun serahkan kepada Jimmy yang harus membawanya keluar seorang diri. Saat akan pergi, Joan dan Clyde tak sengaja bertemu dengan pembalap songong. Partner balapnya kalau terkejut dengan si pembalap masih mengenali wajahnya, namun mereka berdua langsung menghajar si pembalap sampai babak belur hingga berhasil pergi dari lokasi pembalap tersebut. Beralih ke penjara, seketika Samsul sedang sengaja mengaktifkan alarm kebakaran. Itu sengaja ia lakukan sesuai perintah dari Joe sebelumnya, karena cara mereka balik penjara adalah dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Alhasil, Joe tepat waktu kembali ke ruang perawatan tanpa dicurigai. Sementara itu Jimmy, ia berhasil membawa semua uangnya keluar menggunakan mobil truk. Tapi ketika berada di pom bensin, entah kenapa ia tiba-tiba berubah pikiran untuk mengembalikan semua uangnya. Entah takut di penjara atau merasa tidak tenang, Jimmy pun meninggalkan uangnya di pom bensin, langsung pulang dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah aksi perampokan yang uangnya dikembalikan lagi, pihak panitia balapan pun menyewa seorang detektif bernama Sarah dan rekannya untuk menyelidiki kasus perampokan ini. Karena meski uangnya dikembalikan, tapi jumlahnya tidak bisa dipastikan gara-gara tidak ada laporan yang tercatat dengan jelas. Tak menemukan petunjuk apapun di TKP, Sarah dan rekan pun menemui si pembalap songong yang mengaku sebagai saksi mata yang sempat melihat wajah si pelaku. Ia yakin jika pelakunya adalah 3 orang, yaitu Jimmy, Logan, Clay, dan Joe, yang saling bekerja sama untuk melakukan perampokan tersebut. Sedikit petunjuk yang didapatkan, Sarah menemui bapak kepala penjara untuk memastikan terkait John Clyde, apakah sempat kabur dari penjara atau tidak. Bapak kepala penjara sangat menjaga reputasi dan nama baik penjaranya, sehingga beliau dengan tegas menjawab bahwa selama dirinya menjabat tidak pernah ada satupun tahanan yang berhasil kabur, dan tuduhan kasus perampokan dilakukan oleh Joy dan Clyde lagi mustahil karena mereka tidak pernah keluar meninggalkan penjara ini. Beberapa waktu berlalu melakukan penyelidikan, Sarah masih belum berhasil mendapatkan bukti keterlibatan Jimmy, Kai, dan Joe dalam perampokan ini. Melihat tidak ada perkembangan dan kerugiannya sudah diganti oleh pihak asuransi, bos sirkuit balapan pun langsung menutup kasus ini dan meminta Sarah untuk menghentikan investigasinya, sehingga Sarah pun
Jadi balik curiga kalau kasus perampokan ini hanya akal-akalan si bos saja yang ingin mendapatkan uang ganti dari pihak asuransi. Di saat yang sama, Clay akhirnya bebas setelah masa hukumannya sudah habis. Ia langsung pulang ke rumah, diantar oleh Melly sang adik, dan juga membawa sebuah koper titipan dari Jimmy yang isinya tak selang lama Joy juga bebas dari penjara dan langsung menemui Claybar untuk menanyakan di mana keberadaan Jimmy sekarang. Joy masih tidak habis pikir kenapa Jimmy mengembalikan uangnya, padahal mereka sudah susah-susah merampok dan merencanakan hal itu secara matang. Beberapa hari kemudian, ketika Joe sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk rumahnya lalu pergi meninggalkannya sebuah sekop di teras depan yang ternyata ya itu adalah uang hasil rampokan yang sudah dibagi sama rata. Begitu juga dengan isi koper yang sebelumnya, di mana ini semua merupakan rencana dari seorang Jimmy yang sengaja melakukannya untuk mengantisipasi rasa hawa serakah dari setiap anggota tim yang terlibat. Uang yang dikembalikan itu hanya sebagian kecilnya, karena 70% hasil rampokan Jimmy kubur di dalam tanah untuk nantinya dibagi secara rata. Tidak hanya Joe, Clay, Melly, si Gondrong, dan si Birang saja yang diberi jatah. Jimmy juga membagi uang tersebut kepada beberapa orang yang secara teknis berjasa pada aksi perampokan tersebut, seperti Samsul, si narapidana, dokter perempuan yang memberikan suntik vaksin gratis, termasuk petugas berberangkas yang mobilnya sudah dirusak. Untuk Sarah, ia akhirnya berhenti mengejar Jimmy CS karena betapapun ia berusaha membongkarnya, tidak ada bukti atau saksi yang menguatkan tuduhan tersebut. Tidak seperti film perampokan pada umumnya yang berakhir dengan penangkapan dan membusuk di penjara, film ini sukses membuat tokoh utamanya terbebas dari nasib sial. Jimmy bisa dikatakan jenius yang paling berkontribusi terbesar dalam perampokannya, karena tanpa dia Johan yang lain mungkin akan menjadi serakah yang membuat mereka mudah untuk ditangkap. Bukan membenarkan aksi perampokannya, tapi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang serakah selalu merasa miskin meski seluruh dunia ada di tangannya. Ingat, hiduplah seperlunya.